terakhir adalah Pak Dola. Pak Dola ini unik ya. Tapi jangan dibayangkan semuanya serba ada. Ya, tahu sendiri Pak Dola seperti apa ya. Itu perjuangannya luar biasa untuk bisa bertahan, bisa bayar kuliah, bisa dan seterusnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Kiai Abdullah Sam, ya anak saya ya, masih seperti sampean dulu. Ini SMP ya? Berarti SMA. SMA yang SMA mana? SMA Ngajum. Kelas berapa? Nah, persis seusia sampean. Ini Pak Kiai sampean itu tinggal di rumah saya, satu kamar dengan anak saya, makan di rumah saya, ya semuanya ya. Dan di situ banyak hal yang bisa didiskusikan, dimusyawarahkan, ya, dibicarakan, dirasan-rasan dan sebagainya. Akhirnya seperti ini. Nah, ini semuanya ini adalah saya bentuk. Saya ikut membentuk, saya ikut mewarnai baik secara kepribadian maupun secara intelektual ya. Terutama Pak Sigit itu 7 tahun di rumah saya. Pak Sigit ini wong desa biasa seperti sampeyan semuanya, tapi punya istiqomah itu tadi, punya semangat ya. Sekarang waktunya zuhur, kita sadar bahwa kita masuk zuhur, tapi kita lanjut ya. Ya, oke. Itu Pak Sigit ya. Kalau Pak Dola ini nanti akan saya jelaskan lebih banyak lagi karena ini kiai ini sampean. Nah, yang Pak Mahfur ini mulai dari dulu, dari masih mahasiswa sampai sekarang itu sudah mulai dari apa ya? Saya suruh untuk bawa tas, saya suruh untuk mutuli. Dulu zaman dulu belum ada laptop, yang ada itu adalah ngetik komputer itu. Sampai menjadi moderator saya, sampai dia menjadi narasumber bersama saya, menjadi satu tim di konsultan ya, di konsultan Indonesia Australia ya. Kemudian juga sering kali saya bersama-sama dengan Pak Mahfud ini untuk satu tim di banyak perguruan tinggi di Lampung, kemudian juga di di Jakarta, di Jogja, di Kebumen, di banyak tempat, di Surabaya, di mana-mana ya, itu sering dengan Pak Mahfud. Dan sekarang aktif di Gus Durian ya, yang dulu juga cikal bakalnya juga karena saya berinteraksi dengan banyak agama-agama. Pak Mahfud juga ikut di dalamnya dan sekarang ini di Gus Durian. Ini yang Pak Mahfud ya. Kemudian Pak Sigit itu mulai dari S1 di rumah saya. Pak Sigit ini punya keistimewaannya itu adalah masaknya enak. Jadi saya selama 7 tahun itu nyaris tidak pernah masak karena kalau saya masuk dapur diusir sama dia. Jadi Bu, nggak usah masak, nanti beres sak blonjoe, sak masake, sak cuci piringnya semuanya sudah selesai di Pak Sigit. Saking ikhlasnya, S1 nilainya bagus, akhirnya saya punya anak yang nomor 2. Saya gini, kalau anak saya nomor 2 ini namanya Mbak Nafis ya, itu diterima kuliah di Belanda ya, dibiayai oleh negara lewat LPDP ya, maka uang 25 juta ini karena ini adalah untuk pendidikan, harus kembali ke pendidikan ya, karena Mbak Nafis diterima triple degree, jadi sekali dia kuliah 3 perguruan tinggi. Jadi Universitas Wageningen, Groningen sama Twente, dia masuk di 3 universitas sekaligus dalam waktu 21 bulan lulus. Kemudian 3 bulan ya, selama 6 bulan dia bekerja di perusahaan yang mengerjakan teknologi air. Jadi dia menjadi konsultan teknologi air.
Kemudian mau dibiayai kuliah S3, dia menikah dulu pulang. BLN buka di Indonesia, sekarang dia menjadi konsultan di situ, di Bogor. Nah, kemudian saya ke Pak Sigit. Ini adalah dana untuk pendidikan, tidak boleh dipakai untuk yang lain. Oleh karena itu, kamu harus kuliah S2. Akhirnya kuliah S2. Selesai kuliah S2 tepat waktu, terus bekerja sebagai dosen di Unisda. Setelah 1 tahun belum ada, tes di UIN Malang, diterima sebagai dosen tetap PNS. Dia balik lagi ke Malang, kemudian berkumpul lagi dengan kita jadi satu tim. Nah ini ya, ini semuanya adalah karena ketekunan, karena keikhlasan, karena apa ya, punya istiqomah ya, tadi yang disampaikan Pak Mahfud, dan punya semangat yang tinggi ya, jadi ini yang mendasari seseorang itu menjadi sukses ya. Kemudian yang satu lagi itu adalah Mas Nawa. Ini adalah volunteer ya, relawan ketika saya berada di ketika saya mengurus Posdaya Masjid. Ini juga begitu, saya tugaskan kemana-mana sampai penelitian, menulis buku dan sebagainya. Dia ikuti sampailah dia sendiri menulis buku yang sudah diterbitkan di Gramedia 2 ya. Yang di Gramedia 2, yang di luar Gramedia itu 2. Padahal dia belum menjadi dosen. Ternyata bisa. Ya, ternyata bisa. Itu juga karena semangat dan istiqomah tadi. Nah, sekarang yang terakhir adalah Pak Dola. Pak Dola ini unik ya. Dulu itu dia itu begini loh ya. Saya itu ngomong tidak serius, itu dianggapnya serius, terus jadi pegangan gitu ya. Ini adalah kata-kata yang harus, kata ibu, kata umi yang harus benar-benar diinternalisasi, benar-benar dimasukkan ke dalam hati dan pikiran. Saya tuh biasa aja. Jadi begini, besok kalau kamu sudah lulus ya, buat LSM ya, lembaga swadaya masyarakat, nanti bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat, membantu orang miskin dan sebagainya. Nah, kemudian LSM itu seperti apa? Saya jelaskan, saya gambarkan seperti ini. Itu sudah langsung, aku besok harus, kamu besok harus kuliah. Ya, kalau bisa kuliah itu yang nggak pakai tes, jadi langsung aja masuk, terus gak ada mikir. Akhirnya dapat juga masuk PMDK tanpa tes. Dan sesuai dengan jurusan yang diambil, yaitu jurusan psikologi. Jadi benar-benar lancar pada waktu itu ya. Tapi jangan dibayangkan semuanya serba ada ya. Tahu sendiri Pak Dula seperti apa ya, itu perjuangannya luar biasa untuk bisa bertahan, bisa bayar kuliah, bisa dan seterusnya itu. Jadi ketika di rumah saya warung kopi, ben diurusi adikmu, diurusi siapa-siapa yang bisa, wis nang kene sing tenanan sekolahi ya. Jadi tiap hari itu dia selalu mendapatkan wejangan. Menurut saya itu bukan wejangan. Saya ngomong biasa aja gitu. Tapi menurut dia itu, menurut beliaunya ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan itu sampai sekarang saya sendiri sudah lupa gitu. Misalnya kalau kepingin jadi orang sukses ya, bisa menulis, bisa ceramah, bisa ngomong banyak gitu, itu kuncinya adalah membaca. Dan membaca itu yang ideal adalah 1 hari setidaknya ada 4 jam ya. Nah itu dilakukan. Nah itu dilakukan 11 tahun. Ya, sambil aktivitas yang lain-lain ya, aktivitas kuliah ya, aktivitas di PMII, kemudian juga di Senat Mahasiswa ya, yang sekarang disebut dengan Dewan Mahasiswa itu. Nah itu dilakukan semuanya yang menurut saya itu saya ngomong biasa aja. Tapi itu makanya kalau kalian Pak Yai Abdullah ini menyampaikan sesuatu, itu didengarkan, dicerna, dimasukkan ke dalam hati dan pikiran. Disinilah nyambungnya doa dan ilmu yang diberikan oleh kiai kepada santrinya. Tapi lembok tinggal turu, gak ngereken juga oleh apa-apa. Itu tergantung pada santri yo. Kalau kiainya ya ngomong aja, kayak aku ini ngomong sak karepku dhewe, kadang ya sambil masak. Dol iki lho dol, nek dadi
wong iku ngene. Wis salah, ojo golek apa-apa wis. Saya tuh sering memberikan ibarat tuh begini. Ojo golek ilongan nek gak tahu gawe dipan. Jadi nek wong iku amal mesti ono barokahe. Nek gak tahu amal, gak tahu duwe barokah. Nah seperti itu ternyata ini dilakukan gitu loh. Padahal aku ngomongnya ya biasa-biasa ya sekali aku. Tapi beliau itu menganggapnya bahwa ini adalah sesuatu yang sangat bermakna. Sampeyan yo ngono kudune. Kalau Pak Yai menyampaikan sesuatu itu jangan dianggap sepele. Pertama adalah ilmu, yang kedua adalah itu menanamkan sesuatu yang dapat menata hati dan pikiran sampeyan. Dan itu yang ketiga adalah doa. Tergantung santri. Nek santrine itu ono sinyal, sampean untuk barokah ilmu itu. Pada saatnya nanti sampean lebih hebat dari Pak Yai Abdullah. Amin. Tapi kalau sampean dituturi alam, dino ngomong iku wae. Dianggap ini ndak ada apa-apanya. Pak Abdullah ngoceh, misalnya begitu ya, Pak Yai ngoceh ngomongin gini. Itu kalau tidak ada sinyal yang bisa masuk ke dalam diri santri, disitulah terputus barokahnya. Paham ya? Paham, Mas, enggak? Paham ya? Jadi didengarkan. Oh saya tuh enggak pernah serius-serius amat kok dengan Pak Abdullah itu, Pak Abdullah itu di rumah saya dulu itu. Yang biasa-biasa aja, ini masih bisa jalan. Yang adiknya ini masih saya susui, ya. Seringkali di depan TV sambil ngobrol itu ya. Yang diobrolkan saya sudah lupa, tapi Pak Yai Abdullah tidak pernah lupa. Karena apa? Karena saking kepinginnya, saking istiqomahnya, saking semangatnya, kepingin menjadi orang yang bermanfaat. Ya. Dan saya mengkader orang sekian puluh kader saya. Yang paling cepat itu adalah Pak Yai Abdullah ini. Ini yang paling cepat. Yang paling cepat jadi. Yang kedua itu adalah Pak Sigit. Karena Pak Sigit itu memang ada di dalam rumah saya. Jadi tiap hari ketemu dan ada semua pekerjaan yang sifatnya akademik. Misalnya penelitian, menulis buku dan sebagainya saya libatkan. Ya. Tapi yang tidak saya ketemu tiap hari, tetapi terus mencari passionnya sendiri, itu ya Pak Mahfur ini sama Mas Nawa. Jadi sedikit tapi dia bisa memaknai, kemudian mencoba untuk mereka sendiri mencari passionnya. Sama kan gue passion toh ya, punya passion ya, ngerti maksud saya? Oh aku gaya ini sampean niku lho masing-masing punya kan ya. Aku duwe bakat seni. Aku sampean lek dakwahku lewat seni. Aku seneng gawe puisi. Dakwahku sampean rada berpuisi-puisi kaya siapa Kiai Bisri Mustafa. Ya. Aku iki senengane guyon. Besok aku nek dakwah kaya sapa Gus Miftah. Misalnya seperti itu. Itu kan passion ya. Oh, aku iki seneng maca, seneng nulis. Besok aku kepingin jadi dosen, terus jadi profesor. Itu namanya passion yang sampean bangun sendiri. Jadi mulai sekarang sampean jangan sampai terlambat. Nah, ditakoni sampean iku bakate, minatnya dan keinginannya ke depan, cita-citanya apa, itu harus sudah terbangun. Ya. Kalau saya dulu sederhana karena saya yatim, sekolahnya juga pindah-pindah. Nek Mbak Yu iki ganti duit, ganti nang Mas iki. Mas iki ganti duit, ganti Mbak Yu iki. Seperti itu. Dan itu pun sungkannya itu luar biasa. Mungkin lebih sungkan saya ke Mbak Yu saya dengan anaknya yang masih kecil-kecil timbang Pak Dolah ke saya. Ya, karena ini merasa langsung seperti anak. Kalau saya ke Mas saya ada Mbak Yu Ipan, ada kakak Ipan, gitu. Jadi sungkan. Misalnya mau minta uang untuk bayar sekolah dan sebagainya itu ke mas-mas, ke mbak-mbak itu apa ya, mukadimahnya. Jadi prolognya itu lama sekali. Aku iki gitu. Itu baru nanti masuk gitu. Jadi perjuangan seperti itu karena saya yatim ya dari usia 10 tahun ya. Saya cuma punya cita-cita menjadi guru, makanya saya masuk tarbiyah menjadi guru. Guru pun saya itu kalau tidak bisa ngajar di MI, setidaknya saya bisa ngajar di TK. Karena apa? Orang
ngajar di TK itu seneng tiap hari nyanyi gitu ya. Sedangkan saya itu juga seneng nyanyi, sampai sekarang itu masih suka nyanyi. Saya terakhir nyanyi itu di kantor gubernur sama Emil Dardak sekian bulan yang lalu. Jadi seneng gitu ya, guru TK. Tapi saya punya passion yang saya kembangkan sendiri. Sampailah tidak menjadi guru TK, tetapi menjadi guru besar. Nah ini ya, ini jalan hidup itu kita sendiri yang membangun. Oleh karena itu kita boleh melihat, oh ini menginspirasi, oh ini bisa kita contoh, ini bisa kita. Tapi kalian sendiri harus menemukan jati diri dan passionnya masing-masing. Inilah yang disebut dengan merdeka dalam belajar. Ya, jadi seperti Pak Dola itu, Pak Yai sampean ini, itu tak suruh mencari, tidak harus seperti saya, tapi tak suruh untuk mencari passionnya sendiri. Sampean kepinginnya apa? Yosiku tekuni. Saya kepingin kampung saya ini menjadi baik. Saya kepingin punya santri. Saya kepingin punya sekolahan yang gratis itu dari dulu. Semua orang mungkin akan mentertawakan, tapi saya mengamini. Ya. Karena apa? Karena orang lain tidak tahu siapa Pak Yai Abdullah. Dia lihatnya dari saklebatan. Tapi kalau saya kan tahu dari seusia sampean itu. Jika saya percaya, apa sing diomongno sing khayal-khayal itu saya tidak pernah menyangkal, mek tak amini tok. Ya akhirnya seperti ini. Karena apa? Karena saya memposisikan sebagai orang tua juga sebagai guru. Jadi guru itu tidak boleh mendoakan atau mengabaikan doa muridnya. Sehingga murid juga begitu, harus mendoakan terus pada gurunya, itu nyambung. Ilmu itu akan terus berkembang. Karena apa? Karena masih ada hubungan-hubungan batin ya. Sekalipun gurunya sudah meninggal, kita bacakan surat Fatihah setiap kali sholat. Nah itu, ini ya. Yang terakhir perlu saya tekankan di sini bahwa kalian semuanya yang penting adalah pertama taat pada Allah, yang kedua taat kepada orang tua. Kalau masih ada, jangan lupa ya, masih bisa minta doa. Yang kedua mohon maaf ya, kemudian mendoakan dan sebagainya. Yang sudah tidak ada, maka doa itulah yang akan bisa menyambungkan. Karena yang ada di sana itu yang diinginkan bukan apa-apa, yang diinginkan adalah doa dari anak-anak yang soleh dan solihah. Setelah itu hormati para guru. Karena apa? Karena guru itu yang bisa membentuk ya, kalian akan menjadi siapa ke depannya. Karena kalau ibu biologis itu biasanya tahu wayahe mangan, tahu nek pas loro, terus tahu kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu materi. Oh anakku wayahe sekolah bayar, oh anakku iki wayahe mangan tak masakno dan seterusnya. Itu biasanya hanya di situ. Saya dengan anak saya ini juga seperti itu, karena hubungannya hubungan biologis ya. Tapi kalau orang tua ideologis itu paling tahu kemauannya kemana ya. Jadi mungkin ibu atau bapaknya Pak Yai Abdullah ya, itu akan berbeda dengan ketika saya melihat Pak Abdullah, karena ini hubungannya adalah hubungan ideologis ya. Sekalipun orang tua itu punya peran yang luar biasa, air susu, kemudian juga tumpahan air ketuban, kemudian nifasnya orang ibumu dan sebagainya, itu perjuangan semuanya yang toh nyowo gitu ya, toh nyowo. Orang tua kalian banting tulang dan sebagainya ya. Tapi ada keistimewaan guru itu adalah dia bisa memahami kemana arah dan passion dari kalian semuanya dan akan mengarahkan kalian itu untuk menjadi siapa. Kalau orang tua sampean menitipkan ke sini karena tidak 100% bisa mengarahkan. Terus aku loh sing guru besar profesor, anakku tak sekolah kok gak tak warai dhewe di rumah. Itu menunjukkan bahwa memang anak bagian dewi-dewi. Oleh karena itu yang ketiga, taati guru
kiai sampean, karena disitulah ada keberkahan hidup dan akan menentukan masa depan sampean semua. Oke, saya kira itu ya. Dan mungkin belum kenal, saya ini tadi Pak Dullah hanya menyebutkan bahwa saya adalah usianya 60 tahun. So tanggal 10 itu saya sudah 60 tahun, jadi sudah masuk ke lansia. Ya, jadi sudah sangat sudah, kalau di kampus sudah tidak bisa jabat. Sudah 60 tahun. Jadi mungkin saya bisanya ke sini. Ya, unga-unga ya. Dan kemarin mungkin kalian saya mintai untuk tahlil ya selama 7 hari. Kalau tidak salah malah 8 hari, 9 hari. Saya menyampaikan terima kasih karena mewakili besan saya yang kepingin disupport doa, dibantu doa dari para santri yang ikhlas di sini. Sama niki dosane nek tuwiti tok paling dosane ya tukaran dikoncone titik-titik atau gak taat titik ambil wong tua, gak taat titik ambil guru kan gitu ya. Tapi kan masih nyolong degan. Nah itu pegawaiannya santri. Kalau sih nyolong PT barang tapi jangan sampai ya. Nah saya yakin bahwa doa sampean ini makbul, diterima oleh Allah. Oleh karena itu keluarga Pak Husnul, besan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para santri yang sudah mendoakan. Mudah-mudahan seperti itu. Dan nanti saya minta Pak Sigit dan Mas Nawa juga menyampaikan 1, 2, 3 patah kata apa yang bisa disampaikan dan yang pengalaman-pengalaman bagus yang mungkin pengalaman menulis, pengalaman meneliti, dan juga Mas Nawa mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi kalian semuanya untuk menjadi orang-orang yang jauh lebih sukses dari kami-kami yang ada di depan ini. Ya, kalau lebih sukses, lebih bagus, ya, lebih siap untuk menghadapi tantangan masa depan, berarti Pak Yai Abdullah dengan kalian itu sudah ada sinyal yang kuat. Karena apa? Karena hubungan guru dengan murid, hubungan kiai dengan santri itu adalah hubungan-hubungan yang ikhlas. Ya. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.